Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Septi Anggraini bersama teman sekelompok saya, Muwafiq Al-Fadil. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi kami, yaitu tentang akuntansi dan kegiatan perusahaan. Untuk lebih jelas, kita lihat pemaparan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Septi Anggraini. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi akuntansi. Apa itu akuntansi? Akuntansi adalah suatu kegiatan usaha yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi, yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, dalam membuat pilihan-pilihan yang masuk akal di antara alternatif arah tindakan. Contoh keputusan ekonomi adalah: yang pertama, menerima atau menolak permintaan kredit; dua, melepaskan kembali atau mempertahankan saham yang dimiliki; 3. Mengeluarkan saham atau obligasi untuk menarik dana dari masyarakat. Pengguna informasi akuntansi. Yang pertama, pemilik dan calon pemilik; 2. Kreditor dan calon kreditor; 3. Manajemen. Informasi akuntansi ini sangat berguna bagi manajemen, yaitu untuk melindungi harta milik perusahaan, penyusunan rencana kegiatan perusahaan di masa datang, pengukuran penghasilan perusahaan dalam kurun waktu tertentu, dan pengawasan kegiatan perusahaan. Pengguna informasi akuntansi selanjutnya yaitu karyawan dan calon karyawan, pemerintah, analis dan konsultan keuangan, dan serikat pekerja. Profesi akuntansi. Profesi akuntansi yang pertama yaitu akuntan privat. Di antaranya penyusunan sistem pengawasan manajemen, akuntansi keuangan, akuntansi biaya, internal auditing. Yang kedua, akuntan publik. Di antaranya audit laporan keuangan, konsultasi manajemen. Yang ketiga, akuntan pemerintah. Dan yang keempat, akuntan pendidik. Prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi yang dibuktikan secara universal adalah Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Salah satu prinsip yang penting GAAP adalah prinsip harga perolehan, cost principle. Prinsip harga perolehan merupakan prinsip yang menyatakan bahwa aktiva ataupun elemen yang lain harus dicatat sebesar harga nilai pertukaran pada saat terjadi transaksi. Misalnya, 4 tahun lalu sebuah perusahaan membeli tanah seharga 00. Menurut prinsip harga perolehan, nilai tersebut sampai sekarang tidak berubah, kecuali tanah tersebut akan dijual, maka dilihat nilai pasarnya. Selanjutnya, konsep dasar akuntansi. Yang pertama, entitas akuntansi. Konsep entitas akuntansi ini disebut juga konsep kesatuan usaha, memandang sebuah entitas sebagai unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan keuangan dengan entitas tersebut. Konsep ini untuk menentukan bidang perhatian akuntansi, yaitu mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan objek dan aktivitas entitas. Yang kedua, unit moneter. Akuntansi menggunakan unit moneter sebagai alat pengukur suatu objek atau aktivitas karena relatif stabil. Konsep unit moneter menghendaki bahwa yang dicatat akuntansi hanyalah data transaksi yang dapat dinyatakan dengan satuan moneter. Nah, ini siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini dimulai dari bukti transaksi, jurnal, buku besar utama, neraca saldo, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutup, jurnal pembalik, dan begitu seterusnya. Selanjutnya kita lihat persamaan dasar akuntansi. Kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan disebut aktiva, sedangkan hak terhadap kekayaan disebut pasifa. Hubungan antara aktiva dan pasifa adalah aktiva sama dengan pasifa. Aktiva ini dibagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tak lancar. Aktiva lancar terdiri dari kas, surat berharga, piutang, persediaan barang, persekut biaya. Sedangkan aktiva tak lancar dibagi menjadi 4, yaitu investasi, aktiva tetap, aktiva tak berwujud, aktiva lain-lain.
Selanjutnya pasifa. Pasifa dibedakan atas dua golongan. Yang pertama, hak dari para kreditor, pihak luar yang mempunyai tagihan pada perusahaan, antara lain hutang. Hak dari pemilik dari perusahaan, antara lain kekayaan sendiri atau modal. Unsur pasifa yang dipecah atas hutang dan modal dalam persamaan akuntansi, yaitu aktiva sama dengan hutang tambah modal. Nah, jadi persamaan akuntansi pada umumnya yaitu aktiva dikurang hutang sama dengan modal. Nah, itu presentasi tentang akuntansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muwafiq El-Fadil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muwafiq El-Fadil akan melanjutkan presentasi yang berjudul kegiatan perusahaan. Di sini kita bisa melihat pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang kegiatannya adalah melakukan produksi guna memenuhi kebutuhan ekonomi. Kegiatan produksi umumnya untuk memperoleh laba. Jenis-jenis perusahaan. A. Perusahaan jasa. Perusahaan yang kegiatannya menjual jasa, contoh kantor akuntan, pengacara, tukang cukur, dan lain-lain. B. Perusahaan dagang. Perusahaan yang kegiatannya membeli barang jadi dan menjualnya kembali tanpa melakukan pengolahan lagi. Contohnya seperti dialer, toko serba ada, dan lain-lain. C. Perusahaan pabrik. Perusahaan pabrik ini perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, kemudian menjual bahan jadi tersebut. Contohnya seperti pabrik sepatu, pabrik roti, dan pabrik lain-lainnya. Bentuk-bentuk perusahaan. 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Laba atau rugi perusahaan adalah tanggung jawab pemilik sepenuhnya. Jika harta perusahaan tidak dapat menutupi uang atau kewajiban perusahaan, maka harta pemilik yang tidak diinvestasikan dalam usahanya merupakan jaminannya. 2. Perseroan firma. Perseroan firma merupakan perusahaan yang dimiliki oleh lebih dari satu orang, di mana mereka merupakan suatu persekutuan. Pada perseroan firma, para sekutu menjalankan perusahaan bersama-sama. Laba atau rugi perusahaan adalah tanggung jawab para sekutu yang biasanya diperhitungkan untuk perbandingan modal. Jika harta perusahaan tidak dapat menutupi kewajiban atau utang perusahaan, maka para sekutu yang tidak diinvestasikan juga diperhitungkan ke dalam kerugian atau utang tersebut. 3. Perseroan komanditer. Perseroan komanditer yaitu perusahaan yang dimiliki oleh lebih dari satu orang, di mana mereka merupakan suatu persekutuan. Pada perseroan komanditer ada sekutu bekerja yang disebut pengusaha dan sekutu diam yang disebut komanditer. Laba atau rugi perusahaan dibagi menurut perjanjian. Misalnya, laba atau rugi dibagi menurut perbandingan modal. Jika harta perusahaan tidak dapat menutupi kerugian atau utang perusahaan, maka harta sekutu penguasa yang tidak diinvestasikan harus diperhitungkan ke dalam kerugian atau utang tersebut. Sekutu komanditer bertanggung jawab terhadap rugi atau utang perusahaan hanya sebesar modal yang diinvestasikan ke dalam perusahaan. 4. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas yaitu perusahaan yang modalnya terbagi atas beberapa saham, di mana saham-saham tersebut dimiliki oleh lebih dari satu orang. Jadi para pemilik sebuah perseroan terbatas adalah para pemegang sahamnya. Perseroan terbatas adalah badan hukum, maka para pemegang saham bertanggung jawab terhadap kerugian atau utang perusahaannya hanya terbatas pada uang yang diberikan saham. Laba PT dibagi menurut beberapa hal, yaitu besarnya laba yang diperoleh PT,
jenis saham yang dimiliki, banyak saham yang dimiliki. 5. Koperasi. Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967 menyatakan Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. 6. Perusahaan negara. Perusahaan negara merupakan perusahaan yang milik negara yang dibentuk guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk menambah pendapatan dari suatu negara. Contohnya PLN, PT KAI, PT Telkom, dan lain-lainnya. Kegiatan perusahaan. Berikut ini adalah kegiatan perusahaan, yaitu 1. Menyetor modal ke dalam perusahaan. 2. Kreditur memberi pinjaman kepada perusahaan. 3. Perusahaan mengelola uang menjadi aktiva produktif. 4. Perusahaan menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan A. Bahan baku, B. Aktiva produktif, C. Tenaga kerja, D. Jasa pihak ketiga, E. dan lain-lain. 5. Perusahaan menjual barang jasa kepada langganan. 6. Perusahaan membayar kembali sebagai pinjaman. 7. Perusahaan membagi laba kepada pemilik. Kegiatan perusahaan dan akuntansi. Kegiatan perusahaan meliputi suatu arus berputaran dana dan dibagi menjadi 7 kegiatan, yaitu 1. Penyetor modal, 2. Penarikan pinjaman, 3. Perolehan aktiva produktif, 4. Menghasilkan barang atau jasa, 5. Penjualan barang atau jasa, 6. Pembayaran kembali pinjaman, 7. Pembagian laba. Mungkin sampai di sini saja presentasi yang saya bacakan. Kami dari kelompok yang beranggotaan Muafiq El-Fadil dan Raja Septi, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.